Jadi kita berada di Desa Jembul. Desa ini tepat berada di atas bukit. Yuk kita naik. Terus kita mendapati batu yang sangat unik. Batu gong itu yang temukan dulu tuh, batu gong. Nah, itu sekitar 5 meter makam itu. Ini tidak terbiasa sebagaimana makam umumnya yang biasanya dihitung sesuai dengan tinggi almarhum. Masih begitu kental dengan budaya Majapahitnya, yaitu bukan hanya sebagai nostalgia saja tentang kejayaan Majapahit, tetapi sebuah inspirasi mengingatkan bahwasanya Majapahit itu benar-benar spirit untuk kemudian membangun kejayaan kembali. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Jadi kita berada di Desa Jembul, yaitu Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Desa ini memang benar-benar berada di lereng Gunung Anjas-Moro, dan tapi masyarakat masih kental dengan kebanggaan akan sejarah Majapahit di masa lalu. Nah, ini balai desa ini tepat berada di atas bukit, sehingga kemudian desa-desa terlihat dari atas, suasana desa terlihat dari atas dari balai desa ini sendiri. Nah, di bawah sana itu ada mengalir sungai yang cukup deras dan jernih airnya. Nah, itu ada jeramnya yang mengalir. Nah, kemudian juga rumah-rumahnya sangat elok dan permai. Yuk kita naik. Terus, nah ini kita naik. Nah, ini ada rumah para warga ya. Ini kita naik ke atas. Terus jalannya licin. Nah, itu kita di atas. Nah, ada rumah. Kita naik terus. Ayo mas, capek mas ya? Istirahat dulu mas, capek mas. Oke. Nah, ini ada pohon kopi nih mas. Ini bisa. Nah, ini pohon kopi. Pohon kopi. Kita menemukan Nah. ini kan kenong ini, batu kenong ini. Oh iya. Batu kenong. Kita mendapati batu yang sangat unik. Batu gong itu. Gong ya, batu gong. Ini kan pecah kan? Batu gong ya pernah. Iya tak? Ini batu gong ini. Iya pernah ketemukan, tak temukan mas. Ini ada batu. Ya gong, mirip purba. yang temukan dulu tuh, batu gong. Ya, nah ini batu gong ini. Ya ini batu gong. Kita zoom. Subhanallah. Kita dekatkan. Kita ternyata baru Lempengan. aja naik sudah menemukan jejak peradaban kuno batu gong. Nah, Punden yang sangat tinggi ya, dengan melalui seperti tatanan batu alam seperti punden berundak-undak di sini. Nah, ini ada sebuah fragmen ya, pecahan dari batu yang di tengahnya itu seakan-akan ada bendul gitu ya. Kayak gong Bendul, ya. seperti kempul Kempul gong gitu ya. gong. Nah, ini ada lapisan ini. Nah, mungkin diduga ini jejak megalitik ya, atau peradaban megalitik. Memang seperti di Bondowoso itu banyak situs megalitik yang sangat penting, itu penuh dengan batu-batu gong. Konon katanya gamelan yang saat ini terbuat dari kuningan atau tembaga itu asal mulanya itu pertama kali juga terbuat dari batu, kemudian disempurnakan dan lebih diperbaiki lagi dengan menggunakan logam. Itu merupakan warisan asli budaya Nusantara. Itu salah satu yaitu ya. gamelan. Gamelan. kita ini berpahan. Nah, ini. Ini bukan bentukan alam. Ini apa? Tanah asli itu. Asli. Pernah saya menemukan kayak gitu. Nah, Kita naik lagi, mungkin lebih banyak lagi di atas. ada ya. Nah, ini kita ikut Nah, ini pohonnya kopi lur. Mas Ega, naik ke atas terus. Ini pohon kopi, kita temukan pohon kopi. Ya. Nah, itu kita lihat pohon kopi. Ini kita di atas lereng bukit. Ya, ini kita di atas Mas ya. Ya, desanya itu di bawah jurang ya. Desanya Iya. itu di bawah jurang. Di bawah jurang. Sedang punden Baratu yang sangat misterius itu tepat di atas Mas ya? jurang, tepat Oh, di atas jurang. bukit dengan jalan batu alam seperti punden berundak. Iya. Jalannya licin, hati-hati Mas. Kita naik lagi terus. Nah, ini kita naik. Kita mengarah ke punden ya. Ini sambil kita lihat ya. Nah, ini Mas Ega menemukan
Iya. Iya. Kita juga Banyak situs Mas ya. Banyak kita menemukan artefak batu. Kita akan menemukan beberapa batu. Iya. Kita sambil menyari Mas. Nah, ini kita cari berbagai temuan kita simpan. Nah, kita sudah hampir sampai ya. Hampir sampai Mas ya? Ya, hampir. Ya, ini kita hampir sampai. Kita lihat itu ada tempat kayak gubuk. Kayak gubuk. Batunya banyak ini. Iya Mas, ini ditata Mas, biar nggak longsor. Kalau dikasih batu itu, kalau nggak ada batu bisa longsor Mas. Itu ada pisang besar juga. Nah itu memang masih di bawah. Ya kita lihat itu. Nah, kita naik lagi. Terus, nah itu ada gubuk, kita lihat. Kita temukan tempat istirahat, nggak ada punden. Iya. Nah. Ini ada suara alami kayak hewan apa itu. Nah, ini pos. Kita menemukan pos. Nah, ini duduk. Kita lagi lihat lagi ke atas. Nah, ini kita menemukan tempat duduk juga. Nah, batu. Oh, itu kita di atas. Di atas bukit. Capek ya. Nah, itu kita sudah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita sampai. Assalamualaikum Mbak. Ini kita sampai ya Mas. Assalamualaikum. Nah, gimana Mas ini ya? Kita sudah sampai Mas. Coba kita Iya. lewat pintunya, Iya, kita ke sana. berziarah dulu. Iya, kita suluk salam beliau. Assalamualaikum. Ya, dibuka nggak apa-apa Mas. Kita sama bapak warga ini sama Mbah. Monggo masuk. Ya, kita sampai. Ini Mas Ega dan Mbah itu mau suluk salam ke beliau. Ini kondisi di dalam. Relief. Ya. Misteri makam Mbah Ratu ini, kata ratu sendiri itu identik dengan peradaban kuno ya. Ada seorang ratu ya yang kemudian dimakamkan di sini. Tetapi saat ini struktur lama benar-benar struktur lama itu sudah tidak kita kenali lagi karena semuanya hampir kemudian bangunan baru. Tetapi ukuran dari makam yang sangat panjang ini bahkan lebih dari 4 meter ini ya. Iya. Ada sekitar 5 meter ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, yaitu sekitar 5 meter 5 makam meter. ini. Ini tidak terbiasa sebagaimana makam umumnya yang biasanya dihitung sesuai dengan tinggi almarhum, yaitu dengan sebuah tongkat kecil untuk mengukur almarhum yang kemudian dibuatkan liang lahat. Sedangkan makam-makam kuno memang itu identik dengan tombak ya yang memanjang seperti tombak itu. Makam-makam kuno itu makam yang berada di ketinggian yang besar, yang panjang, sebagaimana makam-makam yang ada di Troloyo Trowulan. Disinilah kemudian meskipun kita tidak menemukan struktur atau artefak-artefak kuno, tetapi kemudian masyarakat ya masih begitu kental dengan budaya Majapahitnya, yaitu bukan hanya sebagai nostalgia saja tentang kejayaan Majapahit, tetapi sebuah inspirasi mengingatkan bahwasanya Majapahit itu benar-benar spirit untuk kemudian membangun kejayaan kembali, yaitu ciri khas dari arsitektur Majapahit adalah dengan menggunakan batu bata merah. Batu bata merah inilah ciri khas dari arsitektur Majapahit. Begitu juga arsitektur makam di sini. Ini masih menggunakan arsitektur bergaya Majapahitan dengan menggunakan batu bata merah. Tetapi masyarakat yang mengenal Mbah Ratu inilah menjadi misteri.
apakah Mbah Ratu yang dimaksud itu adalah seorang ratu dari kerajaan Majapahit yang kemudian dimakamkan di sini gitu ya. Karena memang ini sangat terisolasi sekali ya. Artinya memang jauh dari manapun desa Jembul ini, jauh dari manapun, dikelilingi oleh pegunungan Anjasmara. Keliling pegunungan Anjasmara ini. Suasana juga sangat tenang sekali. Nah, di sini kita akan mendapati ini sebuah makam yang bernama Mbah Ratu.